Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 15 ayat 28. Saudara bisa baca keseluruhan berikut ini. Saya akan bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Coba dikasih Tuhan, dikisahkan bahwa ada seorang ibu, seorang perempuan yang anaknya sakit parah. Ya, boleh dikatakan kritis gitulah. Lalu apa terjadi? Dia menjumpai Yesus. Saat berjumpa dengan Yesus, dia berharap bahwa Yesus menyembuhkan anaknya. "Kasihan aku ya Tuhan," dan seterusnya. Yesus sempat istilahnya seakan-akan tidak peduli. Tapi perempuan itu terus saja berseru-seru. Lalu Yesus menjawab juga akhirnya, "Aku diutus hanya untuk domba-dombaku Israel." Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Yesus berkata dengan ekstrim, ya, karena perempuan juga terus ngejar dia, dan akhirnya Yesus menjawab dengan ekstrim bahwa tidak patut memberikan atau mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini satu perkataan yang tajam sekali. Tetapi apa kata perempuan itu? "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Satu pernyataan yang luar biasa. Ini pernyataan iman. Sekalipun ditolak, sekalipun seakan-akan tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, sekalipun tidak seperti yang dia inginkan, tetapi perempuan itu berkata, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu apa terjadi? Yesus berkata bahwa iman ibu ini besar. Bayangkan, mukjizat terjadi loh. Anak ibu itu akhirnya menjadi sembuh. Ini luar biasa. Hanya remah-remah saja yang disediakan, yang jatuh dari meja tuannya. Ya, bukan roti intinya istilahnya. Kalau kita boleh gambarkan begitu, ya. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah itu apa? Gogrokan. Ya, serpihan-serpihan kecil, ya mungkin apalah ya, sisa ya, hal kecil lah ya. Ya, remah-remah itu berarti bagian kecil roti yang istilahnya jatuh gitu. Itu saja ya membuat dia mengalami mukjizat gara-gara statementnya itu. Artinya apa? Kalau kita adalah anak-anaknya, lebih daripada itu. Bukan hanya remah-remah yang akan diberikan bagi hidup kita.
Ya, Tuhan berikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya. Jemaat dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Perkataan Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Kenapa Yesus mengatakan besar imanmu? Yang pertama kita belajar perempuan ini mempercayai Yesus sungguh-sungguh. Ya, dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Yang berikutnya, kita mendapati bahwa perempuan ini terus berseru-seru. Tidak peduli orang mengatakan apa. Ya mungkin orang banyak gak suka, tetapi dia tetap berseru-seru. Yang ketiga, dia tidak menyerah. Ya, sekalipun akhirnya Yesus merespon dan jawaban Yesus tidak seperti yang dia pikirkan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap beriman, dia tetap percaya. Sehingga Yesus berkata, besar imanmu dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Cuma dikasih Tuhan itu kita ingin perkataan yang sama terjadi atas hidup kita. Jadi kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Kuncinya apa? Ya, kuncinya iman yang besar. Percaya kita, jangan goyah karena keadaan. Sekalipun kita berdoa kok tidak seperti yang diharapkan, yang terjadi sudah berdoa kok sama saja. Jangan menyerah, belajar dari perempuan ini. Yang terjadi kemudian apa? Ya, akhirnya mujizat terjadi. Ya, perempuan ini bukan orang Yahudi. Ya, dikatakan bahwa perempuan ini bahkan yang menyebutnya ini perempuan Kanaan. Jadi orang yang dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi hari itu dia mengalami satu kuasa yang luar biasa. Ya, perempuan Kanaan ini percaya sungguh-sungguh akan Yesus. Ya, dan akhirnya mujizat terjadi. Ya, ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena apa? Imanmu besar. Dan seketika itu juga anak perempuan ini menjadi sembuh. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah kita juga belajar untuk beriman seperti perempuan ini. Iman tidak memandang keadaan. Orang mau mengatakan apa? Yang penting percaya dan tetap percaya. Dan terus percaya. Bahkan ketika seakan-akan tidak ada jawaban yang diharapkan, tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan. Itulah iman yang tidak tergoyahkan. Itulah iman yang besar seperti perempuan Kanaan ini. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saya mengajak kita semua, ayo miliki iman yang terus diperbangun. Semakin besar. Ya, seperti perempuan ini. Tidak bergantung pada keadaan. Tetapi dia tetap mempercayai apapun yang terjadi. Sehingga mujizat benar-benar terjadi atas hidupnya. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari seorang perempuan Kanaan yang menjadi percaya akan Engkau. Bahkan memiliki iman yang besar. Di saat orang lain menyuruhnya diam dan tidak suka dengan apa yang dia lakukan, dia tetap percaya, dia tetap berseru, dia tetap memanggil Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Dan jawaban tidak seperti diharapkan, tetap dia percaya. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Kami mau belajar akan hal ini. Berdoa juga Tuhan hari ini, hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.